Perkenalkan, nama saya Naura Wahadatul Ais, saya dari kelompok 4. Baiklah, di sini saya ingin membuat video mengenai penjelasan Lamsol bab 5 soal kesatunya, di mana perintahnya itu untuk membuat sebuah program C++ menggunakan array untuk mengelola data akademik sebuah universitas yang memiliki beberapa fakultas. Setiap fakultas terdiri dari beberapa prodi, setiap prodi memiliki sejumlah mahasiswa, dan setiap mahasiswa memiliki beberapa nilai mata kuliah. Program dapat menghitung nilai rata-rata nilai per mahasiswa, per prodi, atau per fakultas. Jadi, pertama saya akan menjelaskan sudut code-nya dulu, di mana pendeklarasian variabel dulu, variabel fakultas, prodi, mahasiswa, mata kuliah itu bertipe integer. Jadi, di sini saya menggunakan variabel vak, pro, mhs, dan mat. Kemudian variabel i, j, k, l itu bertipe integer. Kemudian variabel nilai array indeks 0 sampai 5, 0 sampai 20, indeks 0 sampai 100, dan indeks 0 sampai 15 itu bertipe float. Kemudian variabel RMA, RPR, RFA itu bertipe float, di mana RMA ini rata-rata mahasiswa, RPR rata-rata prodi, RFA rata-rata fakultas. Kemudian mulai begin, read fact, read pro, read MHS, read mat. Ini meminta pengguna memasukkan input dulu. Kemudian for i diisi dengan 0 to fact min 1, lakukan. For j diisi dengan 0 sampai pro dikurang dengan 1, lakukan. For k diisi dengan 0 to mahasiswa dikurang 1, lakukan. Write, tampilkan, cetak fakultas, koma, I ditambah 1, kemudian prodi J ditambah 1, mahasiswa, kemudian K ditambah 1. Nah, kemudian ada for lagi, di mana for L diisi dengan 0, to mat dikurang 1, lakukan. Write, nilai mata kuliah L ditambah 1 sama dengan read, nilai indeks I, J, K, L. Indeks I, indeks J, indeks K, dan indeks L. Kemudian write rata-rata per mahasiswa. Di sini untuk menampilkan rata-rata per mahasiswa. Kemudian prosesnya itu yaitu for I diisi dengan 0 to fakultas to sampai dikurang 1, lakukan. For J diisi dengan 0 sampai prodi dikurang 1, lakukan. For K diisi dengan 0 to mahasiswa dikurang 1, lakukan. RMA diisi dengan 0, inisialisasi dulu. Kemudian for L diisi dengan 0 to mat dikurang 1, lakukan. RMA diisi dengan RMA ditambah nilai indeks I, indeks J, indeks K, dan indeks L. Kemudian RNA diisi dengan RNA dibagi dengan mata kuliah. Tampilkan fakultas I ditambah 1, prodi J ditambah 1, mahasiswa K ditambah 1 sama dengan rata-rata mahasiswa. Kemudian tampilkan rata-rata per prodi. Nah, di sini prosesnya for I diisi dengan 0 to fakultas dikurang 1, lakukan. Kalau ini masih terpenuhi, lakukan. For J diisi dengan 0 to prodi dikurang 1, jika ini terpenuhi, lakukan. Rata-rata prodi diisi dengan 0, inisialisasi dulu. Kemudian for K diisi dengan 0 to mahasiswa dikurang 1, lakukan. For L diisi dengan 0 to mata kuliah dikurang 1, lakukan. Rata-rata prodi diisi dengan rata-rata prodi ditambah nilai indeks I, indeks J, indeks K, dan indeks L. Kemudian rata-rata prodi diisi dengan rata-rata prodi dibagi dengan mahasiswa dikali mata kuliah. Kemudian cetak fakultas I ditambah 1, prodi J ditambah 1 sama dengan RPR rata-rata prodi. Kemudian write rata-rata per fakultas. Nah, di mana prosesnya itu
for I diisi dengan 0 to fakultas dikurang 1. Jika ini masih terpenuhi, maka dia akan melakukan RFA rata-rata fakultas diisi dengan 0, inisialisasi dulu. Kemudian for J diisi dengan 0 to prodi dikurang 1. Lakukan. For K diisi dengan 0 to mahasiswa dikurang 1. Jika terpenuhi, dia akan melakukan for L diisi dengan 0 to mata kuliah dikurang 1. Jika terpenuhi, dia akan melakukan proses, yaitu prosesnya rata-rata fakultas diisi dengan rata-rata fakultas ditambah nilai indeks I, indeks J, indeks K, dan indeks L. Kemudian rata-rata fakultas diisi dengan rata-rata fakultas dibagi dengan prodi dikali mahasiswa dikali mata kuliah. Kemudian write cetak fakultas I ditambah 1 sama dengan rata-rata fakultas per tahap ini. Kemudian selesai. Nah, jadi sedikit udah, sekarang kita akan masuk ke programnya dulu. Baiklah, programnya kita mulai dari include stream, kemudian using std in kemudian integer value MHS, kemudian mat, kemudian I, J, K, L. Sesuai dengan sudut tadi, kita menggunakan ada 2, 3, 4, 8. Coba kita lihat. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 benar. Lalu kita ingin minta pengguna jumlah fakultas si in dan si out. Prodi per fakultas. In pro si out. Jumlah mahasiswa per fakultas si in MHS dan si out jumlah mata kuliah, kemudian si in lalu pendeklarasian variabel kita udah. Sekarang kita masuk kita memesan kamar dulu. Mana float, bertipe float 6, kemudian 21, kemudian 101,
dan 16. Ada juga variabel RMA, RPR, dan RRO. ERVA. Prodi ini. Kemudian for i sama dengan 0, i sama dengan 0, terus i bukan dari for i plus plus. Ada for lagi i sama j sama dengan 0, kemudian j kurang dari pro plus plus. Kemudian situ ada for lagi jika i jika k sama dengan 0 kurang dari NHS, kemudian K plus plus, kemudian C out kemudian Q satu C out mahasiswa JK K ditambah dengan 1 ter lalu
Bentar, bentar. Kemudian ini. Udah, sekarang hari ini rekam nggak? Rekam. RNA sama dengan 0, kemudian suatu lagi L sama dengan 0, L kurang dari 4 dan L plus plus. Setelah itu A
plus sama dengan jika si out. Nanti akan saya jelasin ketika udah selesai semua programnya. Nah, jadi di sini include IOStream using namespace std in main. Di sini include IOStream, saya menggunakan header IOStream untuk memanggil si out si in nanti. Kemudian using namespace std agar saya tidak melakukan perulangan setiap saya menggunakan std. Main mulai, kemudian sini ada pendeklarasian variabel yang bertipe integer untuk variabel fakultas, prodi, mahasiswa, mata kuliah, IJKL. Ini saya singkat-singkat variabelnya. Kemudian meminta pengguna jumlah fakultas, cout jumlah fakultas, lalu nilai itu akan masuk ke variabel vak. Kemudian menampilkan jumlah prodi per fakultas. Nanti pengguna akan memasukkan ke variabel prodi, ke pro. Siat jumlah mahasiswa per fakultas. Cetak jumlah mahasiswa per fakultas sama dengan Sin MHS akan masuk ke variabel MHS. Kemudian siat jumlah mata kuliah. Menampilkan ke layar jumlah mata kuliah sama dengan dan akan masuk ke variabel mata kuliah. Kemudian kita memesan kamar yang masing-masing ini fakultas, prodi, mahasiswa, dan ini untuk mata kuliah. Nah, jadi masing-masing batasnya itu kita memesan kamar fakultas 6, prodi 2. Fakultas tadi ada 5, karena N-1, prodi 20. Kemudian mahasiswa ada 100, kemudian mata kuliah ada 15. Dan di sini variabel RMA rata-rata mahasiswa, rata-rata prodi, rata-rata fakultas. Kemudian melakukan perulangan untuk input setiap nilai-nilai mata kuliah per fakultas, prodi, dan mahasiswa itu. Dimana for I sama dengan 0, I kurang dari fakultas, I plus plus, per J
sama dengan 0, J kurang dari Prodi, J plus plus, for K sama dengan 0, K kurang dari MHS, C out fakultas. Nah, jadi ini akan sesuai konstan ya, konsisten, dia akan I ditambah satu, J ditambah satu, K ditambah satu setiap jalannya program iterasi. Kemudian for L sama dengan 0, L kurang dari mat, L plus plus, C out nilai mata kuliah, L ditambah satu, nilai mata kuliah keberapa, kemudian sama dengan, kemudian akan masuk ke variabel nilai indeks I, indeks D, indeks K, dan indeks L. Nah, di sini untuk mencari rata-rata mahasiswanya, di mana for J sama dengan 0, J kurang dari Prodi. Jadi di sini kita inisialisasi dulu, rata-rata mahasiswa sama dengan 0, kemudian melakukan perulangan lagi untuk mata kuliah. Jadi rata-rata mahasiswa sama dengan rata-rata mahasiswa ditambah nilai variabel nilai indeks I, indeks J, indeks K, indeks L. Jadi sesuai, akan berurutan sesuai indeksnya. Kemudian rata-rata mahasiswa dibagi dengan rata-rata mahasiswa dibagi rata-rata mahasiswa akan dibagi dengan mata kuliah, banyaknya mata kuliah. Kemudian akan menampilkan ke layar. Di sini untuk ya ini akan menampilkan ke layar RMA. Lalu ini udah, nah ini belum nih RMA. Nah, di fakultas keberapa, prodi keberapa, mahasiswa keberapa, kemudian sama dengan rata-rata mahasiswanya. Kemudian lanjut, kita akan ke rata-rata tadi fakultas ya, mahasiswa. Sekarang kita ke prodi. For I sama dengan 0 kurang dari I plus plus
Kita salin aja. Kita ganti dengan R. Nah, kemudian for FFA isi dengan 0, kemudian for I sama dengan 0, Q kurang dari Prodi Pro Q plus. Kemudian ada lagi for sama dengan 0 kurang dari MHS K plus plus. Kemudian K ini lagi for ini jauh banget, L sama dengan 0, L kurang dari 4 L plus plus. Kemudian FA nilai IJKF IJ tutup dulu J K L. Kemudian A Rho dikali MHS dikali 4 koma C out. Nah, ini kita salin dengan RF A.
Nah, jadi tadi kan ini kita jelasin nih yang bagian rata-rata mahasiswa. Sekarang saya ingin menjelasin bagian ini. Jadi kita akan mencari rata-rata untuk prodi, di mana kita akan melakukan perulangan for I sama dengan 0, I kurang dari fakultas, I plus plus jika ini benar-benar. Maka saya akan menjalankan statement ini sampai sini, di mana for J sama dengan 0, J kurang dari prodi. Jadi dia akan masuk dulu fakultas, kemudian ke prodi. Nah, pada saat prodi itu dia akan melakukan ini rata-rata, di mana prosesnya itu yaitu tetap rata-rata prodi itu diinisialisasi dulu dengan 0, kemudian melakukan perulangan lagi. K sama dengan 0, K kurang dari mahasiswa, K plus plus, for L sama dengan 0, L kurang dari mata kuliah, kemudian dia akan melakukan perulangan ini nih, rata-rata prodi sama dengan rata-rata prodi ditambah nilai indeks I, indeks J, indeks K, dan indeks L. Nah, di sini. Kemudian setelah dia akan sampai keluar ke for for K ini. Kemudian ketika udah keluar, dia akan menghitung nih rata-ratanya. Kan udah, dia akan menghitung rata-rata prodi sama dengan rata-rata prodi dibagi dengan mahasiswa dikali mata kuliah. Kemudian dia akan menampilkan fakultas I ditambah 1, prodi J ditambah 1 sama dengan RPR. Jadi di sini saya ingin, nah ketika udah, sekarang kita masuk ke rata-rata fakultas, di mana bukan perulangan, kita masuk dulu perulangannya ke fakultas. Ketika udah masuk, baru kita mulai ke inisialisasi lagi seperti tadi. Rata-rata fakultas diinisialisasi dengan 0, kemudian masuk ke prodi, saat prodi masuk ke ini namanya mahasiswa, kemudian saat mahasiswa masuk ke mata kuliah, di mana saat mata kuliah dihitung dulu rata-rata fakultasnya sama dengan nilai indeks I, indeks J, indeks K, indeks L. Jadi dia secara bertahap gitu. RFA sama dengan RFA ditambah nilai indeks I, indeks J, indeks K, indeks L. Jadi dia akan secara bertahap sesuai iterasi. Kemudian RFA sama dengan, nah ketika udah sampai ke keluar dari perulangan K, dia akan eh, keluar dari perulangan J, dia akan menghitung RFA sama dengan RFA dibagi dengan prodi dikali mahasiswa dikali mata kuliah. Cout fakultas sama spasi sama dengan RFA, nilai variabel RFA, lalu enter. Jadi di sini agar tampilannya itu menarik, saya tambah rata-rata per prodi per mahasiswa sih, mahasiswa. Dan salin aja.
Nah, kita cek dulu apakah ada yang errornya. Nah, jadi udah tidak ada yang error ketika saya buat run, lagi proses. Kalau sudah tentang jual baik. Nah, jadi saya akan coba masukin jumlah fakultas dulu. Fakultasnya ada dua. Satu adalah kebanyakan jumlah prodi per fakultasnya satu, dua, yang dua, nilai mata kuliah yang satunya 9, 98, 88, 8. Nah, jadi ini udah muncul. Hmm, 89, 98, 88, 98. Hmm. Jadi dia akan muncul sesuai ininya. Kok ini nggak rapi ya? Fakultas. Fakultas keberapanya dia nggak muncul. Oh, ada yang saya hapus. Hmm. Hmm. Kita coba lagi.
Nah, jadi ini udah benar, programnya udah benar. Sekarang saya akan menjelaskan logika jalannya. Kode saya ini udah rapi juga ya, rata-rata per fakultas, rata-rata per prodi, rata per mahasiswa. Oke. Nah, jadi, nah nih, algoritma deskripsinya itu. Nah, jadi program itu dimulai dulu, kemudian pendeklarasian beberapa variabel masing-masing bertipe bilangan asli untuk menyimpan variabel fakultas, variabel vak untuk menyimpan jumlah fakultas, variabel pro jumlah program studi di setiap fakultas, variabel MHS jumlah mahasiswa di setiap program studi, variabel mat jumlah mata kuliah yang dinilai, kemudian variabel I indeks fakultas, variabel J indeks prodi, variabel K indeks mahasiswa, variabel L indeks mata kuliah. Program program meminta pengguna untuk memasukkan banyak fakultas, banyak prodi per fakultas, banyak mahasiswa per prodi, banyak mata kuliah. Nah, lalu program menyiapkan tempat penyimpanan nilai untuk setiap mahasiswa. Tempat ini disusun bertingkat seperti rak besar yang sudah ditentukan batasnya. Di mana tingkat pertama itu 5 fakultas, tingkat kedua 20 prodi, tingkat ketiga 100 mahasiswa, tingkat keempat 16 mata kuliah. Lalu program mulai mengisi nilai dengan cara berikut. Masuk ke fakultas dulu pertama, kemudian di dalamnya itu masuk ke prodi pertama, di dalam prodi itu masuk ke mahasiswa pertama. Jadi untuk mahasiswa tersebut, program meminta nilai semua mata kuliah satu persatu. Setelah semua nilai mahasiswa pertama selesai, pindah ke mahasiswa berikutnya. Jika semua mahasiswa dalam satu prodi sudah selesai, pindah ke prodi berikutnya. Lalu jika semua prodi dalam satu fakultas selesai, pindah ke fakultas berikutnya. Proses ini terus dilakukan sampai semua nilai dari semua mahasiswa itu selesai dimasukkan. Setelah semua nilai tersimpan, program menghitung rata-rata nilai setiap mahasiswa. Program mengambil satu mahasiswa, semua nilai mata kuliah miliknya itu dijumlahkan dulu. Kemudian hasil jumlah itu dibagi dengan banyak mata kuliah. Hasilnya ditampilkan sebagai rata-rata mahasiswa tersebut. Program mengulangi langkah ini untuk semua mahasiswa di semua prodi dan fakultas. Selanjutnya, program menghitung rata-rata setiap prodi. Program mengambil satu prodi, semua nilai dari seluruh mahasiswa di prodi tersebut dijumlahkan. Total itu dibagi dengan banyak seluruh nilai yang ada di prodi tersebut. Hasilnya nanti akan ditampilkan sebagai rata-rata prodi. Kemudian langkah ini diulang untuk semua prodi di semua fakultas. Lalu terakhir, program menghitung rata-rata setiap fakultas. Program mengambil satu fakultas, kemudian semua nilai dari seluruh mahasiswa di semua prodi dalam fakultas tersebut dijumlahkan. Lalu total itu dibagi dengan banyak jumlah nilai yang ada di fakultas tersebut. Hasilnya ditampilkan sebagai rata-rata fakultas. Angka ini diulang untuk semua fakultas. Lalu program pun selesai. Sedikit udah, eh, algoritma deskripsi udah, kode udah, sekarang flowchart. Nah, jadi untuk flowchartnya itu di mana start dulu, kemudian input fakultas prodi mahasiswa matematik mata kuliah. Nah, ini adalah input nilai-nilai masing-masing variabel ini. Kemudian di sini melakukan perulangan untuk masukin nilai setiap mata kuliah itu. Ini untuk banyaknya setiap variabel, kemudian masuk ke perulangan jika I sama dengan 0 tuh fakultas sampai fakultas dikurang dengan 1. Jika ini benar, kondisinya masih masih dalam rentang ini. Jika benar, dia akan masuk lagi ke prodi di mana J sama dengan 0 tuh pro dikurang 1. Jika masih benar, ini akan masuk lagi ke mahasiswa. K sama dengan 0 sampai mahasiswa dikurang dengan 1. Jika benar, fakultas
I ditambah 1, prodi J ditambah 1, mahasiswa K ditambah 1. Jadi ini outputnya, kita akan tampilkan ini. Ini sesuai iterasi akan tampilnya. Kemudian setelah itu dia akan masuk di mana L sama dengan 0 tuh sampai mata kuliah dikurangin 1. Nah, lalu dia akan menampilkan output di mana nilai MK L ditambah 1 sama dengan, lalu lanjut nilai indeks I, indeks J, indeks K, indeks L. Jadi setelah ini keluar, dia akan meminta kita input nilai MK itu. Lalu dia akan masuk ke nilai indeks I, indeks J, indeks K, dan indeks L. Lalu masuk ke sini. Kemudian ketika udah L++ sampai ini tidak terpenuhi, jika tidak terpenuhi atau false, dia akan lanjut ke sini, K++. Nah, dimana kalau K ini sudah tidak terpenuhi lagi kondisi ini, dia akan lanjut ke J++ sampai J ini tidak terpenuhi lagi. Kalau ini masih terpenuhi, dia akan masuk ke sini lagi. Nah, jika tidak terpenuhi, dia akan keluar ke perulangan dan dia akan nambah ke I++. Lalu jika ini tidak terpenuhi lagi, dia langsung ke sini. Nah, dia akan lanjut ke for berikutnya, perulangan berikutnya, di mana I sama dengan 0 tuh fakultas dikurangin 1. Jika benar, J sama dengan 0 tuh prodi dikurangin 1. Jika ini benar, K sama dengan 0 tuh mahasiswa dikurang 1. Rata-rata mahasiswa diisi dengan 0. Inisialisasi dulu. Ini masuk ke proses, kemudian kondisi lagi perulangan, di mana L sama dengan 0 tuh mata kuliah dikurangin dengan 1. Nah, masuk ke proses lagi, rata-rata mahasiswa sama dengan rata-rata mahasiswa ditambah dengan nilai indeks I, indeks J, indeks K, dan indeks L. Ini akan sesuai setiap iterasi, kemudian L++, nah ketika ini udah tidak terpenuhi lagi, dia akan keluar ke sini, lalu dia akan masuk ke proses rata-rata mahasiswa sama dengan rata-rata mahasiswa dibagi dengan banyak mata kuliah. Kemudian dia akan menampilkan output di mana fakultas, prodi, mahasiswa itu sesuai dengan setiap iterasinya. Kemudian fakultas keberapa, prodi keberapa, mahasiswa keberapa, sama dengan rata-rata mahasiswa tersebut. Kemudian K++. Sampai ini tidak terpenuhi, dia akan keluar ke sini, J++, tidak terpenuhi lagi. Kalau terpenuhi masih ke sini, dia akan keluar lagi ke sini, I++, lalu ke sini. Nah, jika ini udah tidak terpenuhi lagi, dia akan keluar ke sini. Nah, di sini jadi di sini untuk input, di sini untuk rata-rata mahasiswa, di sini untuk rata-rata fakultas, rata-rata prodi, di mana melakukan perulangan I sama dengan 0 sampai fakultas dikurangin 1. Kemudian masuk ke perulangan, jika ini masih bernilai benar, J sama dengan 0 tuh prodi dikurangin 1. Kemudian masuk ke proses rata-rata prodi sama dengan 0 diisi inisialisasi. Kemudian perulangan lagi, masuk lagi ke kap sama dengan 0 tuh mahasiswa dikurangin 1. Jika ini masih bernilai benar, dia masuk ke L sama dengan 0 tuh mata kuliah dikurangin 1. Jika ini bernilai benar, rata-rata prodi sama dengan rata-rata prodi ditambah nilai indeks I, indeks J, indeks K, dan indeks L. I++, nah L++, jika ini udah tidak terpenuhi lagi, dia akan K++. Nah, jika ini tidak terpenuhi lagi syarat ini, dia akan keluar rata-rata prodi sama dengan rata-rata prodi dibagi mahasiswa dikali mata kuliah. Kemudian lanjut ke sini.
Dia akan menampilkan output di mana fakultas keberapa, prodi keberapa, sama dengan rata-rata prodinya. J++, kemudian jika ini tidak terpenuhi, I++, lalu ketika ini udah tidak terpenuhi lagi, dia lanjut ke perulangan berikutnya di mana untuk mencari rata-rata per fakultas. Jadi I sama dengan 0 sampai fakultas dikurangin 1. Lalu masuk ke proses inisialisasi. Rata-rata fakultas sama dengan 0. Kemudian masuk ke perulangan lagi J sama dengan 0 sampai prodi dikurangin 1. Lalu dia akan ke sini. Dia akan mengecek lagi apakah ini benar. Jika benar, dia akan masuk ke proses ini, di mana prosesnya itu rata-rata fakultas sama dengan rata-rata fakultas ditambah nilai indeks I, indeks J, indeks K, dan indeks L. Nah, ketika udah prosesnya udah masuk ke sini, setiap iterasi ini akan munculnya, kemudian L++. Jika ini udah tidak terpenuhi lagi, K++. Ini J++, dan ini. Nah, ketika sebelum masuk ke keluar dari I, dia akan proses lagi. Setelah ini semuanya selesai, dia akan memakan proses lagi, di mana rata-rata fakultas sama dengan rata-rata fakultas dibagi dengan prodi dikali mahasiswa dikali mata kuliah. Kemudian dia akan mengeluarkan output fakultas keberapa sama dengan nilai rata-rata fakultas itu. Kemudian I++, lalu sampai ini tidak terpenuhi, lalu hasil akhirnya itu akan ditampil. Tidak deh. Pokoknya dia setiap iterasi dia akan muncul ini. Kemudian setelah itu, sampai ini tidak terpenuhi lagi, ketika ini udah tidak terpenuhi, dia akan keluar dan selesai, end. Nah, udah algoritma deskripsi udah, pseudocode udah, flowchart udah, dan program udah. Baiklah, sekian mengenai video penjelasan LAMSOL bab 5 nomor 1. Sekian dari saya. Terima kasih.